Nah pas istirahat dia bilang sambil tepok-tepok ke saya sambil, "Kin, sebenarnya waktu angkat mayat kemarin saya ngambil emas." Gelang, banyak kan gelang sih, dia bilang gelang emas. Kita kan tahu ya, emas Aceh itu bernilai, kata dia gitu. Ya saya ambil di jalan perjalanan yang sepi, alang-alang tuh tinggi 2 meter 3 meter kanan kiri itu. Jalan itu ada nenek-nenek. Nah ini saya heran dong, nenek jalan kaki pinggir jalan coba. Pas tikungan belok kiri udah muncul perkotaan. Saya berhenti dong. Katro nek, maksudnya sudah sampai nek. Saya nengok belakang nggak ada. Berarti total berapa hari nih Pak Kin dari pertama nyampe ke Aceh sampai balik lagi ke Jakarta? Total saya di Aceh itu sekitar 2 atau 3 minggu ya. Pokoknya saya berangkat tuh saya ingatnya itu di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Kembali lagi sama gue John Arya di Titik Koma. Di tahun 2004 lalu, Indonesia berduka atas kejadian tsunami yang menggemparkan kota Aceh dan sekitarnya. Banyak korban jiwa yang kondisinya memprihatinkan, dan saat ini gue sudah mengundang salah satu relawan yang pernah bertugas di sana untuk mengevakuasi jenazah yang ada di Banda Aceh dan sekitarnya. Penasaran dengan kisah seperti apa? Langsung aja kita kenalan sama Pak Kin. Halo Pak Kin. Halo Bang John. Sehat Pak Kin ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Kin sibuk apa nih sekarang? Saya ini freelance Bang John untuk event. Event? Betul. Katanya Pak Kin juga gabung di komunitas stand up comedy. Betul, saya ada di stand up Indo Jakpus. Jakpus ya? Betul. Waduh, tempat saya Hobi dulu. aja sih. Tempat saya dulu itu Pak. Oh, saya cuma hobi aja di situ. Berarti selain freelance juga stand up comedian juga nih? Iya betul, saya mengisi waktu untuk ikut stand up di komunitas stand up Indo Jakpus. Jakarta Pusat ya? Betul. Wah, itu ada Bang Obi, Iya, ada Obi, ada Pamoa, ada Pamoa Kiki juga. Saputri. Iya betul, Kiki Saputri senior. Juga Bang keren Akos sih. ya. Ada Ebel juga. Ada Ebel Cobra betul. Gila. Tapi kita kesini nggak mau stand up kan Pak? Enggak. Mau mau cerita horor kan? Betul. Mau ngebahas apa nih kita hari ini? Ya, saya sih ingin membahas masalah Aceh ya. Itu menarik banget ya, karena nggak bisa lupa gitu cerita tersebut di benak saya. Aceh tragedi tsunami. Betul, tragedi tsunami tahun 2004. 2004 ya. Betul. Oke warga bumi, gue udah penasaran mau dengar kisahnya dari Pak Kin nih tentang tragedi tsunami yang menimpa Aceh ya tahun 2004 ya Pak. Betul, tahun 2004 di 2004. bulan Desember. Bulan Desember. Jadi sebelum kita masuk ke cerita, gue mau ngajak kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan. Kalau kalian mau jadi narasumber kayak Pak Kin dan duduk di sini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Titik Koma atau langsung DM ke Instagram pribadi gue. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Akin, gimana cerita lengkapnya Pak? Cerita awalnya sih kita tahu ya ada tsunami di Aceh pada setelah Natal di tanggal 26 tahun 2004. Kebetulan saat itu saya masih berkuliah di salah satu universitas di Depok ya. Lalu seperti halnya anak kuliah, kita melakukan baksos lah. Ngambil ke jalan tol, di jalan tol kita ngecek istilahnya, dengan asumsi kita mau bantu nih. Semua saya rasa nggak kampus saya doang, dulu tuh seluruh kampus pada turun ke jalan untuk ngecek, tepatnya di tahun baru. Waktu itu saya ingat banget, di tahun baru tuh nggak satu kampus saya, seluruh kampus itu di Bundaran HI dimanapun semua pada ngecek untuk nyumbang di
tragedi tsunami tersebut. Nah, perjalanan saya itu memang niat tulus ya membantu korban-korban di Aceh. Semua dana sudah terkumpul, lalu saya dipercaya untuk berangkat ke Aceh. Kebetulan tuh ada beberapa orang di sana, saya dipercayakan ada tim kita yang seperti dari awal tuh sudah survei. Oh, Jadi saya tuh bagian logistik, tim saya tuh udah ada di sana tuh survei yang lebih awal memberitahu apa aja kebutuhan yang ada di sana seperti kantong mayat, kebutuhan logistik lainnya gitu kan. Semuanya udah ada info, kita belanja segala macam sudah siap. Kita informasi ke dulu tuh ada salah satu kita lapor ke Korps TNI. Di Korps TNI itu kita lapor bahwa dari mahasiswa kami ingin berangkat ikut ke Aceh. Udah semua siap, berangkatlah kita ke Aceh naik pesawat, kita bilangnya Hercules. oke. Pesawat besar, semua barang-barang masuk situ di Hercules. Berangkatnya kalau nggak salah pagi. Hati saya tuh siapa nggak terniu kalau lihat di TV ya, korban-korban tuh katanya infonya tuh berserakan di jalan-jalan. Ada beberapa TV waktu itu menayangkan korban itu udah bentuknya hitam bulat kayak gitu. Sempat ketakutan sih, ya siapa sih nggak takut lihat mayat gitu ya di berserakan. Intinya tuh mayat kayak apa ya, mayat kayak film-film zombie mungkin ya. Jadi kayak udah di mana-mana pada saat itu. Dan kebetulan kemarin itu kita berangkat turun dari Halim kalau nggak salah itu turun di Medan dulu. Dari Medan udah siap-siap, saya udah kontak-kontakan sama teman tim survei yang di sana tuh. Ya, jadi di tim survei saya udah kontak-kontakan di sana. Terus kebetulan titik temunya itu ada di Banda Aceh. Akhirnya saya ketemu dengan tim di Banda Aceh. Nah, rupanya pada saat saya sampai Banda Aceh itu sudah ramai sama NGO, sama orang-orang lain. Nah, kita akan coba ke daerah yang lain yang sangat-sangat parah dan belum pernah tersentuh oleh bantuan, yaitu di daerah pesisir barat. Jadi kalau kita lihat di posisi ini Aceh, nah posisinya itu di paling barat, itu yang paling parah terkena gelombang tsunami pada saat itu. Nah, saya sendiri kan sebetulnya bisa bahasa Aceh ya, karena saya juga ada keturunan dari Aceh dan saya mengerti bahasa Aceh itu dari orang tua saya sendiri. Jadi saya nggak khawatir dan makanya saya ditunjuk dan saya berani untuk pergi ke Aceh. Tapi tidak dalam kondisi porak-poranda dan chaos juga sih. Maksudnya saya juga ngelihat kayak begini juga terbata-bata. Pada saat saya turun di Banda Aceh itu memang udah kelihatan rumah rata semua. Rumah rata dan kehidupan tuh kayak cuma ya hewan pun nggak ada. Maksudnya kalau kita ada kambing itu hewan udah bangkai-bangkai hewan tuh di mana-mana gitu. Jadi kita sulit membedakan kalau dari atas tuh ini bangkai hewan atau bangkai manusia. Jadi gitu. Jadi kalau dari atas tuh kalau ada bendera itu ada manusia atau ada mayatnya. Oke, kalau bangkai-bangkai kayak kerbau, sapi itu memang udah kelihatan dan itu katanya busuk banget dan baunya gitu kan. Pada saat saya turun di bandara, ini mulai ada ketakutan sih karena saya sendiri belum pernah ngeliat mayat ya. Saya sendiri pada saat itu belum pernah ngeliat mayat, bukan satu, tapi banyak berserakan di mana-mana. Itu saya belum sama sekali pernah lihat itu. Itu pas turun di bandara udah mulai bersih, tapi pas jalan dari keluar bandara dengan tim itu udah mau bertemu teman saya itu udah mulai kelihatan tuh dan bau-bau anyir mayat gimana ya? Kayak campuran air laut dengan bau chemical gitu kayak bau, pokoknya campuran air laut sama campuran gimana saya mendeskripsikannya kayak bau sabun mandi, karbol. Nah, karbol dengan bau amis campur jadi satu tuh. Itu adalah bau-bau yang ada di sekitaran Banda Aceh pada saat itu. Satu lagi memang ada saudara saya juga yang hilang sampai saat ini nggak ketemu. Dan saya juga sempat nanya ke orang tua, mah ini gimana tante nggak ketemu, ya udah mau gimana kita pasrah ikhlas waktu di Banda Aceh. Lanjut ke cerita ketemu saya dengan teman-teman. Jadi tim survei saya itu ada 3 orang
di Aceh. Satu ini salah satu yang senior lah kita bilang ya, senior yang udah di sana udah mantap. Dia yang mencari tempat kita untuk untuk kita berdiam diri. Nah, permasalahannya adalah dia ini orangnya agak gimana ya? Saya mengenal orang tim survei ini agak aneh sih. Anehnya terlihat pada saat saya bertemu dengan dia kasih tahu ke saya, Pakin hati-hati ya, jangan salah injak. Jadi karena banyaknya mayat, kalau kita injak mayat tersebut itu akan keluar cairan, karena sudah bengkak gitu mayat itu. Jadi kita di lokasi yang masih banyak mayat yang belum diambil itu harus berhati-hati. Kalau kita injak itu ada cairan keluar kena tubuh kita, ya udah itu yang bikin kita berbahaya gitu, maksudnya gatal atau apa segala macam. Kita nggak bisa membedakan antara mayat hewan dan mayat orang di sana. Semuanya bentuknya hitam dan bau. Dari situ saya udah mulai merinding tuh, aduh bisa nggak ya bertahan di sini. Tapi kan saya pasrah aja ya, udah niatnya untuk membantuan. Udah tuh saya udah ketemu sama tim di sana. Kita bertiga atau berlima saya lupa ya. Ada teman saya berlima itu di satu tempat di posko Banda Aceh. Kita melanjut ke daerah pesisir barat. Di sini mulai berasa selama perjalanan itu wilayah chaos. Wilayah chaos di sini adalah kayak rumah gusuran aja. Nggak ada sama sekali kehidupan di jalan. Selama perjalanan itu kita ngeliat bangkai-bangkai hewan, sapi, binatang segala macam. Udah kayak pertarungan apa ya di sana tuh, kayak zombieland lah kalau mendeskripsikannya seperti itu. Jadi kehidupan tuh nggak ada. Kehidupan hanya ada di posko-posko yang dibentuk sama yang lain kan. Udah kita sampai ditaruh nama tempatnya itu di Melabuh. Di Melabuh itu dibuat, udah teman saya yang survei ini udah taruh posko di situ. Lalu bilang, Pak, di sini dulu ya kalian menetap. Nanti saya akan kasih tahu titik-titik yang lain. Posisi posko itu persis nggak jauh dari pantai. Wah. Dan memang sudah agak bersih, memang sepi banget, sepi. Jadi ini rumah, belakang ini udah pantai itu. Nah, saya iseng sambil nunggu gitu kan. Sambil nunggu ada beberapa orang di ngumpul ngopi, saya duduk berkenalan, mau tanya bagaimana keadaannya, maksudnya dengan bahasa saya lah, maksudnya bahasa mahasiswa mendekati ke orang daerah. Mereka tuh pada bengong, nggak bisa diajak ngobrol gitu. Maksudnya masih di tongkrongan di depan posko itu mereka duduk cuma diem begini, bengong segala macam. Saya nggak berani ngobrol. Nah, ada beberapa tim relawan lain yang sedang lagi sibuk-sibuk, saya tegur, mereka lagi istirahat di seberangnya. Kebetulan posko saya satu, di depan ada posko juga dari kampus yang berbeda kan. Nanya ngobrol-ngobrol. Saya ke seberang. Baru datang ya? Iya baru datang. Oh ya, gimana di sini? Ya parah, lumayan berantakan. Kita udah kecapean. Kantong mayat kurang kata dia. Kantong mayat kurang banget nih di sini. Kita bawa stok gitu. Serius, semua kalau kalian lihat daerah sana itu mayat masih banyak yang belum diambil. Memang ada satu kejadian, teman posko seberang cerita bahwa ada salah satu kapal dari US dan Singapura bersandar di pinggir Melabuh. Mereka itu membantu, cuma mereka ketakutannya, jadi kan teman saya ini bisa bahasa Inggris ya, kemarin ada bahasa Inggris. Jadi mereka mendengar cerita ke tentara-tentara yang membantu itu, katanya mereka mendengar kata-kata tolong tiap malam, tolong. Makanya mereka nggak berani ada di pesisir untuk buka camp di situ, karena ketika mereka ada camp kayak mendengar kata setiap malam itu, setiap jam maghrib mendengar kata tolong. Masih merinding lagi kata tolong. Jadi dari situ saya udah baru hari pertama di pos itu ya udah begini ceritanya. Rupanya maksudnya dari fisik saya ngelihat, lalu cerita ini pun ada gitu kan.
Udah tuh kan saya lalu diperkenalkan sama Datu, kita bilang di wilayah itu, maksudnya tengkunya itu ya, kalau di sini Pak RT lah. Diperkenalkan sama Pak RT, ini yuk kita kenal Pak RT di wilayah situ biar sawan dulu lah ke daerah sekitar. Saya kenal, oke nih orang baru dari Jakarta. Si A yang bawa saya survei ditanya si A ya, kita sebut si A aja, kemana? Oh lagi bantu-bantu relawan angkat-angkat mayat. Oke tuh udah selesai dari situ, saya udah kenal. Dia udah kenal lebih awal sama si A yang bawa saya ke posko kan. Udah setelah itu udah kenal sama Tengku ya, dia juga bilang terima kasih udah mau bantu-bantu dan hati-hati. Tetap ada kata hati-hati dalam melangkah. Kenapa? Karena masih banyak mayat kalau sampai kayak injak. Kita tuh nggak tahu antara mayat bangkai tikus, kucing, kerbau, itu manusia itu semua sama. Bayi itu semua sama di situ, hitam segala macam, kita nggak pernah tahu karena saking banyaknya mayat di situ. Itu hari pertama udah dengar cerita tentang tentara dan benar aja kondisi maghrib itu sepi, listrik tidak ada. Itu kayak teman saya baru pulang dari yang survei ini, baru pulang tolong-tolong, dia sore lah maghrib sampai dia mandi. Kita lagi ngumpul di teras depan situ, rokok, bang, ya yakin, gitu. Dia masuk ke dalam, ngopi, itu lama itu, jam 8 kok nggak keluar maksudnya dari posko. Dia bilang, mungkin mandinya lama atau apa gitu kan. Saya lihat dia malah bengong ke arah laut, kan saya bilang posko itu dia ngeliat laut gitu maghrib. Saya tahu itu pas teman saya bilang, Kin, tuh siapa ngapain bengong? Ya udah saya ikut, saya lihat yuk. Saya senterin, bang, si bengong gitu ngarah ke laut ya, bengong begini aja. Bang, dia nggak menggubris. Saya samperin dong, akhirnya saya tepok, bang, ya Kin, katanya mau mandi. Oh iya, enggak, saya dengar suara, tolong. Langsung saya nangkep, ini mah cerita yang posko seberang sama nih yang kata tentara luar dari Singapura dan Amerika itu kan. Oh berarti oke lah, saya keep dulu tuh untuk itu. Keesokan harinya pagi-pagi udah tuh mulai siap-siap, kantong mayat kita bawa banyak dari posko. Bang, kita udah siap ya, udah siap ya, ayo jalan berangkat. Kita berangkat dan bener aja, itu mayat ketutup seng, ketutup pintu, kita bongkar, itu ada yang pelukan sama ibu dan anak, tapi bentuknya itu udah parah bang, maksudnya parah, hitam, warnanya hitam, jadi gimana sih, gede, hitam seperti ini, tapi gede, bengkak, itu kalau kita sentuh, itu keluar cairan, udah, dan itu bau banget, makanya saya nggak habis pikir bahwa, ya kadang kalau kita akad pun harus pelan-pelan, misalkan tangan nih, tes, itu bisa putus. Angkat jari itu putus gitu, jari diangkat putus kayak apa ya, gak mudah banget. Dia agak risih karena mungkin udah berhari-hari ya, kalau saya pikir di situ kan. Saya sempat menangis aja, maksudnya ya gimana ya, nggak bisa ini aja, agak shock aja gitu. Kita mau membantu cuma posisi kondisinya udah begini gitu kan. Tapi alhamdulillah kita ini akhirnya dikumpulkan sama salah satu tim TNI waktu itu membantu, Pak, dikumpulkan di satu titik, dikumpulkan segala macam. Nah, saya sama abang yang si A yang survei ini, yang survei ini si A ya. Gimana kalau kita kasih nama aja biar lebih mudah, misalnya siapa gitu, samarannya aja. Ya Bang Andi lah. Bang Andi. Okay. Nah sama Bang Andi ini diinstruksikan step-stepnya semua, alat semuanya harus tertutup, tidak boleh terkena cairan bangkai ini karena akibatnya bisa fatal katanya. Waktu itu ditutup, pokoknya nggak boleh ada cairan mayat itu kena kulit kita sih, kita bisa luka atau gatal gitu-gitu, pokoknya deh dikasih tahu. Udah mulai hari pertama saya terjun dengan Bang Andi ini, udah mulai capek pertama yang pasti, tapi udah mulai ada seperti hal aneh gitu. Bang Andi pada saat kita bertemu di Banda Aceh dan di Melabuh di titik pada saat kemarin sore itu, dia udah mulai kelihatan beda. Saya bingung gitu, maksudnya ini orang kok lebih sering bengong gitu. Jadi pada saat angkat mayat dia tuh yang awalnya dia
di Banda Aceh tuh sangat aktif itu. Oke, nanti ini. Tapi pada saat kejadian itu dia udah mulai ada hal-hal yang mencurigakan gitu. Jadi angkat kin ini dia. Kayak polos aja gitu. Angkat segala macam. Udah selesai di hari pertama sore selesai pulang. Saya nyampe di pos, Bang Andi nyampe di pos, kita pada gantian mandi. Nah, kejadian lagi saya kan mandi lebih awal ya karena pengen banget seger gitu kan. Udah ketemu Bang Andi seperti itu lagi. Maghrib datang ke pesisir. Bengong lagi. Kita main lihat Bang Andi mana? Ada di pesisir kan. Kok kayak gini lagi nih kan? Kita bingung, kita center Bang Andi mana? Saya tepok lah. Iya ini. Ngapain? Enggak, kayak ada yang teriak, tolong. Nih, dari sini nih saya mulai ada hal yang aneh nih, jangan-jangan kan. Udah saya tanya itu, yuk kita ngobrol, kita tanya Pak RT-nya atau Tengku kemarin, Bang Tengku, ini kita sering mendengar suara-suara tolong. Iya betul, katanya memang di daerah sini mungkin ada beberapa mayat yang belum dibantu di wilayah pesisir. Satu hal lagi nih, teman saya lebih sering bengong. Kebetulan saya pas ngomong sama Bang Andi lagi mandi, saya lebih awal kan situ. Hah, bengong gimana katanya? Iya, dia lebih sering ke arah pesisir. Coba tanya baik-baik, ada apa mungkin pada saat dia bantu mayat. Udah tuh, saya ikutin instruksi Tengku tersebut. Oke, saya balik ke posko, bang, saya udah ngobrol sama Tengku, katanya memang ada yang tolong mungkin itu ada mayat yang belum diangkat. Terus saya bilang, Tengku minta mengamanatkan saya untuk nanya kayak gini ke abang emang ada sesuatu kah? Saya tanya begitu. Dia mulai panik tuh, sesuatu apa katanya? Sesuatu ya pada saat akad mayat apa gitu segala macam. Itu bapak Tengku itu nanya. Dia bilang, enggak ada apa-apa gitu kan. Pas ngomong itu ya udah saya yakin kan nggak ada apa. Ya udah kalau nggak ada apa-apa. Hari besoknya Bang Andi sakit. Sakitnya bukan gitu, sakitnya diam. Tapi di kasur tuh dia kayak meriang terus dia kayak gitu aneh mulai bang kayak kerasukan. Itu kejadiannya subuh. Jadi kalau nggak salah itu jam 5 di Aceh itu jam 7 baru terang ya. Jadi jam 5 tuh kayak kondisi malam, bang gitu. Bang. Wah, ini mulai nggak benar. Badan mulai panas tuh dia. Kita nggak punya dokter di posko, ya otomatis kita panggil Tengku lah yang tahu menahu, dan posko di seberang pun menyarankan coba panggil Tengku, itu kan dia tahu wilayah situ kan. Tolong datang ke posko lihat kondisi Bang Andi. Bang Tengku datang, periksa di panas segala macam, terus dikasih minum air putih segala macam, diapain, terus ikut saya katanya. Saya dibawa ke teras lagi. Ini kayaknya abang ini ada masalah apa bang? Kamu udah tanya yang saya sudah pesankan? Udah bang. Terus jawabnya apa? Nggak ada apa-apa, biasa aja. Yakin kata dia gitu. Coba nanti tanyakan lagi kalau dia sudah sadar. Tunggu ya nanti sekitar jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita berangkat. Kita mau coba udah siap-siap. Saya tarik Bang Andi. Bang, pesan Tengku nih nanya sekali lagi. Abang benar nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Emang ada apaan sih sorry nih bang, abang udah mulai sakit, udah mulai bengong segala macam. Kita panik, kita tim rame-rame panik gitu. Sebenarnya ada apa gitu kan? Udah tuh akhirnya dia coba jujur. Nanti dia cerita setelah kita ke area untuk bantu. Udah, saya mulai wah pasti ada sesuatu nih pasti nih kan. Udah saya mulai bantu di sana angkat segala macam. Nah jam makan siang, ingat banget pas jam makan siang kita kasih kantong mayat udah habis, siang-siang itu otomatis udah habis karena saking banyaknya. Kita titip ke pihak TNI segala macam, bang ayo kita istirahat. Nah pas istirahat dia bilang sambil tepok-tepok ke saya sambil, sebenarnya waktu akad mayat kemarin saya ngambil emas. Saya kaget dong, mas apa nih bang? Jadi ada mayat ibu-ibu atau apa di kalungnya ini, ada kalung emas, anting emas, gelang emas, kalung emas, anting emas, dan gelang, banyak kan gelang sih, dia bilang gelang emas. Kita kan tahu ya
Mas Aceh itu bernilai kata dia gitu. Ya saya ambil. Untuk apa bang? Kayak gitu-gitu. Saya bilang gitu. Ya buat pegangan kita di sini gitu kan. Apa-apa kan kita nggak bisa berharap dari orang lain aja. Tapi nggak kayak gitu juga caranya bang. Udah tuh kita balik ke posko. Sambil saya suruh teman saya panggil Bang Tengku itu. Tengku ini datang ke posko, suruh datang ke posko, cerita dia tuh, iya bang, sebenarnya ini Bang Adi ngambil emas dari mayat. Dan semua terjawab kenapa dia segala macam itu. Betul kan? Kata Tengkunya cerita ke saya. Udah kamu siap kumpulkan itu emas. Apa aja, gelang, kalung, apa-apa, pokoknya semua yang ada di mayat itu kamu kumpulkan, kembalikan. Saya sama Bang Adi, kembalikan kemana nih bang? Karena kan posisinya banyak mayatnya. Bang Adi saya juga nggak tahu lagi Tengku katanya gitu. Karena kan posisinya ya udah kalian masukkan aja ke kuburan massal yang disediakan TNI waktu itu. Ya udah di siang itu pukul berapa sore itu juga kita langsung ke sana, balik segala macam, udah bantu kubur. Siap nih ngomong sama komandan, ada apa nih, ada apa? Iya kita mau nguburin, padahal mah mau nguburin itu kan. Selesai. Balik ke posko sudah maghrib dan bentar aja nggak ada kejadian Bang Adi, biasa normal segala macam. Udah tuh, dan besokannya itu normal lagi, hari biasa. Nah pas arah udah mau pulang, kita udah berapa ya, 2 mingguan lah di sana. Itu kita mau pulang, kejadian lagi. Kejadiannya bukan di posko, tapi arah kita mau balik ke Medan. Jadi pas kita pulang, bertepatan di perbatasan Medan ke Aceh itu waktu itu masih ada gambang. Jadi pas itu saya ingat banget bulan Lebaran Haji ya. Itu pas kita pulang itu di stop sama Brimob, stop ada apa bang? Ada gencatan senjata pihak TNI sama GAM. Dan bener, waduh, itu suara kayak suara petasan. Kita di mobil tuh yang duduk begini, ini apa lagi? Coba ini maksudnya saya sempat lihat Bang Adi, ini apa sih ini gitu kan? Saya kan nggak mau mati dalam pertempuran mereka itu kan, karena kita dikawal, cuma yang dikawal itu juga deg-degan juga. TNI udah di samping mobil udah pasang, wah ini benar-benar perang di tengah. Jadi antara ini mobil kita. Di sini mereka lagi tektokan gitu, ngeri perlu nyasar gak sih, maksudnya kita udah nunduk di mobil, kalau bisa jangan turun dulu Pak, seluruh senjata selesai katanya gitu. Itu ada sekitar 15 menit kita ketakutan tuh di dalam mobil, udah gak ada suara, sepi. Nengok kanan kiri, saya nengok Bang Adi, betul Bang Adi duduk di samping saya itu, saya lihat jangan-jangan nih ya, saya pikir gitu. Udah akhirnya sampailah kita di Medan. Sampai di Medan kita taruh di penginapan dulu, di stop sama jemputan di sana. Bang Adi mandi, saya nonton TV, terus Bang Adi bilang di kamar mandi, astagfirullah, dia teriak begitu. Dan dia keluar kamar mandi sambil bawa baju, dikeluarin anting. Anting emas ini masih tersisa 1. Terus saya bilang, tes aja ada masalah, kita nggak boleh diizinin pulang bang. Mau nggak mau kita harus balik lagi ke sana sesuai arahan Tengku, kalau nggak kita terjadi masalah. Karena wasiat Tengku pada saat itu, apapun yang ada di Aceh nggak boleh dibawa kemana-mana, termasuk emas Aceh kalau tidak seizin yang punya gitu. Dan benar aja bang, emang kita nggak diizinin pulang. Takutnya saya pada saat pulang ada aja kejadian yang aneh-aneh, termasuk yang tadi tuh. Perperangan antara TNI dan kamu, saya mungkin gara-gara anting ini bener aja bang, gimana ceritanya ini harus balik ke posko kita dan dimakamkan. Gimana dong, kita nggak bisa. Akhirnya di hari itu tuh bener-bener riuh banget. Akhirnya kita ke bandara cari tahu siapa yang mau balik ke posko. Bang izin titip ini titip ke siapa, dia via telepon dimakamkan di sana gitu. Udah tuh dicoba. Akhirnya ada tuh salah satu mahasiswa dari kampus mana ya, kita mau ke Melabu, pas banget. Nanti di Melabu tolong titip ini ya, ini apa? Tolong jangan dibuka, tolong makamkan aja di tempat pemakaman massal. Oke, akhirnya udah diselesaikan segala macam. Mereka ke Melabu, kita ke hotel nunggu jemputan untuk berangkat ke Jakarta kan.
Udah tuh tunggu seharian nih. Saya nunggu kabar. Mudah-mudahan lancar, dan alhamdulillah berarti amanat saya tersampai. Mereka sudah mungkin udah selesai dan dapat telepon pesawat udah ready naik Hercules lagi ke Halim. Berarti clear, udah di situ selesai. Dan alhamdulillah bang, dan kali jangan ngambil kayak gini lagi deh gitu. Dan itu fenomena yang beneran terjadi di Aceh yang saya rasain, dan nggak ngira gitu bakal seperti itu. Maksudnya milik orang Aceh diambil. Soalnya banyak bang, kalau abang tahu di berita banyak orang yang ambil harta gitu. Malah ada yang salah satu NGO itu numpuk makanan logistik buat dijual lagi. Saking parahnya sampai kena, kalau salah sampai kena pukul sama TNI waktu itu. Jadi banyak banget mafianya, banyak orang jahat gitu. Maksudnya mereka ingin membantu, cuma mau ambil keuntungan, itu banyak rupanya. Dan kalau ada yang seperti itu ya, kejadian seperti Bang Hani tadi, sakit nggak jelas, bengong segala macam, terus susah pulang ke Aceh, itu udah pasti. Dan kejadian Aceh itu bikin saya menilai bahwa ya kita nggak bisa macam-macam ya. Maksudnya kita boleh aja ngebantu, cuma ya tanpa ada maksud lain gitu kan. Udah ikhlas aja. Dari penyakit itu saya nilai itu sih Bang. Masalahnya anting doang, itu dia udah mikir itu semuanya, tapi gara-gara anting kita nggak bisa pulang. Coba antingnya memang anting kecil emas gitu kan. Dan kejadian lain pun banyak sih Bang yang dialami di Aceh. Itu salah satunya pada saat hari Jumat, sholat Jumat di sana, masyarakat Aceh itu percaya bahwa kalau kita berkendara itu harus pelan-pelan karena ada penguasa jalan. Saya baru tahu ini. Ada penguasa jalan di Aceh. Jadi jaraknya itu dari Melabuh ke Calang Bang. Itu perjalanan itu jalannya lurus, terus di kanan kiri itu alang-alang. Kalau kita sembarangan ngeludah, buang sampah atau segala macam, kita akan kena petaka. Petakanya antara itu kecelakaan ataupun apapun itu. Saya waktu itu pinjam motor mau ke daerah Calang. Saya ketinggalan intinya di hari Jumat. Hari Jumat itu tepatnya pada sholat Jumat Bang. Jadi orang-orang tuh sepi di sana itu pada sholat Jumat. Nah saya itu memberanikan diri dari ini waktu siang ya, jam 12 siang, memberanikan diri dari Melabuh ke Calang. Di jalan perjalanan yang sepi, alang-alang tuh tinggi 2 meter 3 meter kanan kiri tuh. Jalan itu ada nenek-nenek. Nah ini saya heran, nenek jalan kaki pinggir jalan, coba pinggir jalan ya. Saya bilang, ini pasti jauh ya. Jiwa saya kan emang ingin nolong ya. Saya minggir ke kiri, saya bilang ke nenek itu, Nek, Homenja itu maksudnya nenek mau kemana? Maksudnya itu di depan. Oh, ayo naik ya, saya ajak suruh naik gitu kan. Oke. Terus nenek itu naik, persis saya naik motor tuh motor Grand. Honda Grand waktu itu, dia naik posisinya miring gitu, nggak megang, cuma dia duduk aja gitu kan. Dia bilang hati-hati di jalan, bagah takja boh, maksudnya jangan terlalu cepat jalannya gitu. Oke nih, oke, jalan pas itu jaraknya itu ada sekitar di 15 menit lah, alang pas tikungan belok kiri udah muncul perkotaan. Saya berhenti dong. Katro nek, maksudnya sudah sampai nek. Saya nengok belakang nggak ada. Neneknya nggak ada. Saya mikir apakah jatuh ya atau segala macam. Saya pikir nggak. Jadi jalanan Aceh itu nggak kayak kita pikir jalanan yang banyak lubang ya. Itu jalanan lurus terus dan nggak berlubang gitu. Posisi saya kalau ada orang jatuh saya tahu lah ya, juga gitu. Saya nggak lurus dan dia udah isyaratkan jangan jalan cepat-cepat. Ya sesuai standarnya saya jalan pas belok begini, persis pas belok nyampe perkotaan. Nek katro nek, udah nggak ada. Langsung saya itu posisi jalan sepi karena orang lagi pada sholat Jumat. Jadi emang sepi. Saya langsung keringetan sih segala macam ya. Saya langsung bablas udah terus. Pas sampai di tujuan saya cerita deh, kenapa lu kayak panik banget ke teman-teman gitu. Terus ada orang Aceh juga pada ngopi-ngopi. Ini ketemu nenek tadi di jalan ini gitu kan. Seorang yang ngopi itu bilang, nyanka. Tuh dibilang, nah kan gitu, istilahnya gitu, nyanka. Kenapa Bang? Udah ketemu jalan, makanya di sini hati-hati deh. Maksudnya gimana ya, kalau kamu
niat jahat atau kamu di jalan itu ngebut atau pokoknya ini kamu akan celaka, cuma kamu nggak apa-apa nyampe sini kan, iya bang nggak apa-apa normal, cuma kan ya itu penunggu jalan situ. Jadi kejadiannya banyak orang yang mengalami hal yang sama. Terakhir mobil itu tabrakan dengan hewan seperti kambing atau sapi yang notabene di situ nggak ada penghuninya. Sapi dari mana coba dan kambing dari mana itu nggak ada yang tahu. Itu udah kejadian tuh nggak sekali dua kali, banyak. Dan udah banyak orang meninggal di jalan itu kalau kita jalan. Pokoknya gitu deh, intinya jangan kencing sembarangan jalan itu. Sepanjang jalan pesisir itu memang terkenal angker gitu. Dan itu baru tahu pas orang Aceh itu ngomong ke saya gitu kan. Dalam hati tahu gitu mah nggak usah jalan nih. Itu cerita yang lumayan sedih, dan itu sempat berbekas dan banyak cerita orang-orang lokal hal yang sama gitu. Dia ketemu nenek bonceng itu udah hilang. Neneknya itu pakai baju kebaya, bahan batik, kerudungan, kurus, hitam gitu kan. Mukanya juga nggak serem-serem cuma ya nenek seperti neneknya gitu. Pokoknya kerudungan terus jalannya pelan. Katanya dia bisa lari cepat. Nenek turbo. Ya itu jadi kalau kita panggil nek terus kita samperin tiba-tiba dia hilang. Hilangnya itu ya orang kalau udah bilang udah pasti ada salah satu cerita dari abang tadi, ada cewek bawa motor panggil nenek samperin nenek gitu, nek ayo, terus hilang, terus cewek itu langsung teriak nangis di tempat gitu, nggak tahu kenapa kayak kesurupan gitu. Akhirnya dia dibantu sama orang mobil lewat gitu kan, paken ditanya gitu, kenapa merumput nek maksudnya ketemu nenek. Wah ya udah orang itu udah paham ya, akhirnya dibawa. Ya, banyaklah kejadian itu di selama perjalanan pesisir tuh lumayan banyak. Jadi kita intinya ya hati-hati sih karena daerah situ mah. Lumayan lah merinding saya juga kalau lihat nenek-nenek itu sih. Iya. Makin, terima kasih banyak Makin ya sudah mampir kemari dan mau menceritakan kejadian yang terjadi di tahun 2004 lalu nih. Betul Makin. sekali. Sebenarnya banyak nih pertanyaan yang mau saya tanyakan sama Pak Akin nih. Yang pertama adalah berarti total berapa hari nih Pak Akin dari pertama nyampe ke Aceh sampai balik lagi ke Jakarta? Total saya di Aceh itu sekitar 2 atau 3 minggu ya. Pokoknya saya berangkat tuh saya ingatnya itu di hari Senin dan pulangnya itu pada saat Lebaran Haji. Iya, Lebaran Haji itu lumayan tiga mingguan sih ada sih. Dan di sana itu semua total aktivitas tuh ya ngebantu mayat itu karena kantung mayat susah bang. Oke, itu yang sangat dibutuhkan sekali tuh ya kantung mayat. Pada saat itu yang sangat dibutuhkan adalah kantung mayat karena kita nggak bisa ngebedain, kita angkat mayat, tiba-tiba keangkat tangan. Iya, oke. Seperti itulah. Lumayan ngeri. Sama ini Pak Akin, Pak Akin berangkat ke Aceh itu setelah beberapa hari setelah tsunami? Saya berangkat ke Aceh itu sekitar 3-4 mingguan lah setelah tsunami. Jadi setelah tahun baru saya ambil 3 mingguan. Kalau tahun baru itu saya ngecek ya, dari mulai kejadian sampai tahun baru saya ngecek itu, minta mahasiswa itu muter-muter kumpul udah lumayan banyak, baru saya berangkat ke sana. Oh pantesan ya, kondisinya masih udah nggak beraturan ya, karena masih udah lumayan lama tapi masih parah katanya, apalagi yang udah 2 hari 3 hari di sana itu udah nggak kebayang, listrik nggak ada. Itu dia. Listrik sama sekali nggak ada di sana gitu. Ini nggak kebayangin betapa mencekamnya kondisi pada saat malam hari nih, terutama di camp pengungsian ya. Di camp, di camp apa? Tim SAR ya? Tim SAR. Jadi gini, camp di situ tuh nggak ada yang berani bikin camp satu titik gitu, di rumah nggak ada. Jadi nggak ada warga yang kembali ke rumahnya. Yang saya tahu ya, mereka tuh pasti ke camp pengungsian atau ke rumah saudara-saudara. Rumah yang hancur itu mereka nggak berani tempatin. Sama sekali nggak ada yang berani. Saya jamin nggak ada yang berani menempatin rumah yang udah hancur itu, nggak ada. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, nggak ada ya orang warga yang masih bertahan di rumah itu, nggak ada. Semuanya ditarik karena bau ya, kemungkinan itu ya masih creepy banget daerah itu, lampu nggak ada, aliran listrik nggak ada, segala macam. Siapa yang mau di situ gitu lokasinya? Genset ada? Genset cuma ada di posko-posko yang besar. Oke. Jadi orang-orang bisa di wilayah-wilayah perumahan kayak pemukiman
itu nggak ada satupun, cuma ada tiang bendera-bendera, dan bendera-bendera itu ada salah satunya mayat. Bendera-bendera Sebagai penanda ya. penanda itu ada mayatnya gitu, yang belum diangkut karena belum ada kantung mayatnya. Separah itu pokoknya, saya sempat merinding, takut, nangis, itu kecampur jadi satu gitu. Maksudnya ada cerita begini juga, ada yang aneh juga bagi saya, ada yang ini fisik loh gitu, orang lihat mayat berlimpangan kayak begini ya. Saya agak ngilu gitu maksudnya. Tapi lagi-lagi ini bukan mau mengungkit luka lama ya Pak King, tapi hanya untuk mengingatkan lah ya, Betul. bahwa pernah terjadi satu kejadian yang luar biasa sampai banyak banget menelan korban jiwa. Betul sekali. Ya, semoga untuk para korban yang meninggal ya Pak King, Ya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk para keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan yang luar biasa. Amin. Amin ya rabbal alamin Pak King ya. amin. Wah, ini kalau untuk Bang Andi, masih sering kontekan nggak sama beliau? Udah lama enggak ya, semenjak cerita ini saya ceritakan juga, saya udah lost kontak sama Bang Adi ini. Jadi maksudnya sama orang ini udah setelah kejadian tersebut saya udahlah cukup tahu aja gitu. Jadi intinya tuh di saya gitu, kayak ngambil ilmu, oh ya udah kita boleh berbuat baik tapi jangan seperti abang ini nih, jadi ngambil kesempatan. Tapi itu bahaya banget sih, sebenarnya bahaya banget, dan secara psikis tuh mungkin dia kena sih. Betul. Ayo Itu sih yang mempengaruhi sih, kayak menurut saya sih itu tuh Bang King. Mungkin dia kepikiran kali ya. Iya, Wah. ya dia mungkin karena pas saya pulang pisah di Jakarta pun udah nggak ada kontak sama sekali itu sama dia. Kayak kemungkinan saya juga nggak cerita ke teman-teman kecuali dengan Bang Jun sekarang, karena ya, saya pikir itu aib ya. Maksudnya cerita si A gini, enggak, maksudnya saya bilang ini orang ya ngambil kesempatan sih ya, saya pikir, dan Betul. dia kena batunya gitu. Untuk pelajaran aja ya Pak Iya. King ya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya teman-teman. Betul. Oke Pak King, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Sama-sama. banyak sudah hadir kemari. Dan Sama-sama. Pak King, sebelum kita closing nih, kira-kira ada yang mau disampaikan kan nih buat teman-teman di rumah nih? Ada pesan-pesan apa gitu? Ya mungkin ya, kalau kalian ingin bantu orang ya secara tulus, nggak ada niat apapun, karena kita nggak pernah tahu niat kita itu bersinggungan dengan orang yang kita bantu atau enggak. Itu aja sih sebenarnya, itu yang saya ambil dari kejadian ini yang saya alami. Terima kasih. Oke, mungkin segitu aja kali ya kisah yang diceritakan oleh Pak King. Dan lagi-lagi gue mau ngajakin buat kalian semua yang tentunya punya pengalaman-pengalaman horor atau kisah-kisah menyeramkan lainnya. Dan kalau kalian mau jadi narasumber seperti Pak King, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Titik Koma atau Instagram pribadi gue. Dan akhir kata, gue John Arya dan Pak King pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.